Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta jemaah sekalian yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami memulai syarahan, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah pantun. Makan opor di rumah Ustaz Somad. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata wal hidayah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Integrasi Nilai Moderasi Beragama dalam Pendidikan Madrasah. Hadirin sekalian yang berbahagia, bangsa Indonesia saat ini telah menghadapi situasi yang meningkatnya yang namanya intoleransi dan juga radikalisme dan juga terorisme. Telah banyak berbagai wilayah yang menunjukkan timbulnya perpecahan, timbulnya teroris. Maka untuk menyikapi hal tersebut, Kementerian Agama menjalankan satu program, yaitu moderasi beragama. Jemaah sekalian yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moderasi merupakan serapan kata dari bahasa Inggris, yaitu moderation. Di dalam bahasa Arab kita mengenalnya dengan al-wasatiyah. Al-wasatiyah berasal dari kata wasatun. Al-Asfahani mendefinisikan kata wasatun dengan kata sawun, yang berarti berada di tengah-tengah di antara dua batas kanan dan batas kiri. Imam Asyur mendefinisikan kata wasatun dengan dua definisi. Yang pertama, menurut bahasa, yaitu kata wasatun adalah segala sesuatu yang berada di tengah-tengah ataupun sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Dan yang kedua, beliau mendefinisikan secara istilah bahwa makna kata wasatun adalah nilai-nilai ajaran Islam yang dibangun dari pola pikir yang lurus dan keterbukaan, serta tidak berlebihan dalam hal tertentu. Di dalam Al-Quranul Karim, kata al-wasatiyah dan kata-kata turunannya dapat kita temukan pada 5 tempat. Kelimanya adalah yang pertama, ummatan wasaton dan al-wusta. Pada surah Al-Baqarah ayat 143 dan 238. Yang kedua, awsatun. pada surah Al-Ma'idah ayat 89. Yang ketiga, awsatun. Pada surah Al-Qalam ayat 28. Dan yang terakhir, wasatun. pada surah Al-Adiyah ayat 7. Dari kelima ayat tersebut, surah Al-Baqarah ayat 143 paling banyak pendapat dan perhatian dari kalangan ulama sebagai menjadikan dasar untuk mewujudkan moderasi beragama. Sebagaimana ayat tersebut yang berbunyi,
Imam At-Tabari mengartikan kata wasatun sebagai kata khiyar, yaitu yang terpilih. Maka umat dan wasatun bisa diartikan sebagai orang-orang atau masyarakat yang terpilih. Imam Ibnu Katsir menyebut dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasatun fi qaumihi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling terhormat di antara kaumnya. Dalam hal moderasi beragama menarik karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kepada umat muslim, tetapi Allah juga mengajak kepada umat penganut agama lain untuk tidak melakukan tindakan yang berlebihan, yang tidak berlebihan dalam beragama. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 77 sebagai berikut. Dalam ayat tersebut kita dapat memetik hikmah bahwa jika Al-Quran mengajak penganut agama lain untuk tidak berlebihan dalam beragama, maka agama Islam, penganut agama Islam haruslah terlebih dahulu untuk mengamalkan hal tersebut. Berkaitan dengan ayat yang disebutkan tadi, menarik menjadikan bahan kajian adanya keberagaman suku bangsa dan agama di Indonesia dengan semboyannya itu Bhinneka Tunggal Ika.
Semua yang Bhinneka Tunggal Ika menjadi sumber kekuatan untuk mempersatukan dan menyatukan masyarakat Indonesia secara komprehensif. Selanjutnya, generasi muda ini haruslah mengetahui apa perbedaan agama dan apa yang dimaksud dengan agama, apa yang dimaksud dengan ilmu agama, dan apa yang dimaksud dengan beragama. Agama adalah ajaran Rasul yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Rasulnya. Dan satu lagi, agama itu telah sempurna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Shadaqallah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah ditentukan untukmu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama. Dalam ayat Allah ada segala Dalam ayat tersebut Allah menegaskan bahwa agama Islam itu telah sempurna. Maka selanjutnya, apakah itu ilmu agama? Ilmu agama lahir dari pemahaman terhadap ajaran agama. Agama satu, tetapi ilmu agama bisa bermacam-macam. Selanjutnya, konteks beragama. Beragama adalah praktik seseorang dalam menjalankan agama. Sebagai contoh, yaitu sholat. Terjadi perbedaan pendapat dalam praktik sholat dari kalangan ulama. Sebagai contoh, menjalankan bacaan basmalah dalam Al-Fatihah, apakah itu wajib atau tidak? wajib. Tidak. Imam Syafi'i mengatakan hal itu wajib, tetapi Imam Malik mengatakan itu tidak wajib. Antara umat Islam di Indonesia yang umumnya menggunakan Imam Syafi'i berbeda dengan umat Islam yang berada di Arab Saudi yang menggunakan mazhab Imam Malik. Dalam konteks beragama, sama halnya angka 10. Bisa kita menggunakan 5 tambah 5 karena hasilnya sama dengan 10. 6 tambah 4 pun sama dengan 10. Atau 7 tambah 3 itu hasilnya sama dengan 10. Karena yang dikehendaki oleh agama, bagaimana cara Anda mencapai angka 10 itu. Itulah pengetahuan dan cara beragama. Jamaah sekalian yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lembaga pendidikan madrasah, nilai-nilai moderasi beragama diintegrasikan melalui seluruh mata pelajaran, terutama pemberian materi yang dapat meningkatkan karakter peserta didik. Implementasi nilai moderasi beragama dapat dilakukan melalui Penerapan prinsip penerapan keberagamaan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Dengan begitu, konsep metode dengan begitu metode pengajarannya pun harus sesuai dengan metode pengajaran yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ud'u bil hikmah wajadilhum billati hiya ahsan. Sebagai penutup, marilah kita mendengarkan beberapa pantun. Jangan sembunyikan buah mangga, nanti diambil kemana. Jangan bertengkar karena agama, kita buat karena beragama. pergi wisata naik delman, wisata alam di Batu. Bhinneka Tunggal Ika jadi sempurna, walau kita tetapi tetap satu. Cukup sekian.